pada satu titik timbangan, dan diletakkan pula kalimat la ilaha illallah pada titik timbangan yang lainnya. La wajahat bihinna, niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Artinya kalimat la ilaha illallah lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Baru Nabi Musa diam. Para jamaah, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, Innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la Ini hadis sahih lagi. Hadis sahih derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Hadis itu hakikatnya wahyu Allah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Rasulullah berucap berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan ucapan beliau adalah berdasarkan wahyu Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi hadis itu hakikatnya wahyu Allah. Makanya hadis itu derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Setelah Al-Quran hadis baru ijma, baik ijma sahabat maupun ijma ulama, baik ijma ulama salaf maupun ijma ulama khalaf. Baru qiyas, itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. 4 sumber hukum Islam: Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyatakan dengan tegas, sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh benar-benar akan mengharamkan masuk ke dalam neraka. Jadi masuk nerakanya oleh Allah diharamkan. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan kalimat itu ya betagi bidzalika wajh Allah. Dia ucapkan kalimat itu semata-mata mencari ridho Allah. Jadi jangan sampai mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan. Emang film Barbie, memang Aladin, menjadi tidak masuk akal. Oh, berarti dia patokannya akal, berarti ini ketahuan, ini pahamnya paham liberal. Dia sudah terkena virus ateisme. Apa itu virus ateisme? Virus ateisme itu, ya, virus ateisme nih, paham yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Nah, kalau orang sudah terkena virus ateisme, maka dia akan terjangkit penyakit rasionalisme. Apa itu penyakit rasionalisme? Yaitu pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu diukur dengan akal. Padahal bagaimanapun juga akal itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Setiap ciptaan Allah pasti punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Secerdas apapun akal kita, secerdas apapun inteligensi kita, IQ kita, tetap makhluk statusnya, tetap lemah, tetap punya kekurangan. Makanya kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi jelas kalau ada siapapun yang mengatakan masa masuk Islam hanya dengan ucapan, menjadi tidak masuk akal. Nah, ini sudah jelas ini. Berarti pahamnya paham liberal. Paham liberal ini pahamnya produk orang-orang Yahudi. Nah, hati-hati.
Kalau umpama yang mengucapkan seperti ini seorang ngakunya seorang ulama, itu berarti ulamanya ulama dalil, mudilun, ulama sesat dan menyesatkan. Jangan diikut, jangan ikut, itu bisa menyesatkan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dia nggak sadar. Seharusnya yang berbicara seperti ini dia bertanya kepada diri sendiri, saya ini siapa? Yang saya ikut siapa? Saya ini kan umatnya Nabi Muhammad. Kok masa iya ya saya mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi menentang hadis Nabi Muhammad? Sementara saya mengharapkan syafaat dari Muhammad pada hari kiamat. Itu kan sama dengan melecehkan hadis Nabi. Karena keterangan tersebut ada dalam hadis. Kalau pengen tahu, hadisnya terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis nomor ke-3116. Hadisnya berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang mengatakan Nabi. Yang mengatakan Nabi tidak boleh ditentang. Kalau menentang sabda Nabi, berarti kita termasuk dalam kategori orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi, barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat menghembuskan napasnya yang terakhir, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis ini, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Ini hadis. Ini sabda Rasul berdasarkan wahyu Allah, jangan ditentang. Nah, jangan ditentang. Kalau ditentang, maka ancamannya ada dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Apa ancamannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, atau barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, atau barang siapa yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan ia melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ancamannya yudkhilhu naron khalidan fiha. Allah akan memasukkan dia, Allah akan menjebloskan dia ke dalam kobaran api neraka. Ia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Artinya orang tersebut yang menentang Allah dan Rasulnya, oleh Allah di akhirat akan dijadikan BBAN. Apa itu BBAN? Bahan bakar api neraka. Terus dibakar di neraka selamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Liyajibul ajal. Hidup enggak, mati enggak. Karena di akhirat enggak ada kematian. Di sana hidup selamanya. Kematian hanya terjadi di alam dunia. Hidup. Mereka dibakar enggak mati. Kalau dibakar mati, setelah mati kerasa enggak panas api? Enggak. Ini enggak mati terus. Hidup enggak, tersiksa. Supaya apa? Liyajibul ajal, supaya mereka dapat merasakan ajal. Betapa alangkah panasnya api neraka. Boro-boro api neraka, api naroko ke. Kena rokok tapi pok. Apalagi api neraka. Enggak kuat. Seandainya pakaian ahli neraka umpama diperlihatkan, ditongolin ke alam dunia, itu matahari terbakar. Itu baru pakaiannya doang. Seandainya batu terkecil diambil dari dasar neraka, dilemparkan ke alam dunia yang begitu luas ini seketika hancur. Nah, lalu bagaimana kalau yang dilemparkan ke neraka badan kita, yang lembek ini, kena silet aja berdarah? Oh enggak, saya kan punya ilmu rawa rontek. Rawa rontek, rawa belek. Karena nggak ada rawa rontek, nggak ada kungfu, nggak ada Jackie Chan, nggak ada Andy Lau, nggak ada Jet Li, nggak ada Bruce Lee. Di sana nggak ada urusan. Udah nggak kuat kita berhadapan dengan ajab Allah.
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah itu azabnya sangat keras, enggak kuat. Seringan-ringannya orang disiksa di neraka itu pada kedua tumit kakinya diletakkan bara api neraka kecil. Diambil bara api neraka kecil, ditempelin di kedua mata kakinya. Saking itu bara api neraka panas sampai membakar seluruh apa yang ada dalam perutnya. Panasnya naik ke atas sampai otaknya mendidih. Itu baru baratnya, bukan apinya. Nggak percaya? Coba aja nanti. Saya emang nggak mau nyobanya. Nggak mau saya nyobanya. Ngapain nyobanya begituan? Udah kita cari selamat aja deh. Para jamaah, itu seringan-ringannya siksa di neraka. Itu paling ringan itu. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Itu paling ringan. Lalu bagaimana siksa neraka yang lainnya? Dahsyat nggak kuat. Makanya kita tidak boleh menentang Allah dan Rasulnya. Waman kafaru bi ayatillah faulaika humul kafirun wa'lamu annal kafirina. Barang siapa yang kufur, ingkar, menentang ayat-ayat Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Dan Allah sudah menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Annal kafirina fi jahannam. Bahasanya orang-orang kafir oleh Allah akan dibakar di dalam kobaran api neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini Rasul mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah da'olal jannah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Nah kalau kita menyalahkan hadis Nabi, emang siapa kita? Enggak mikir banget kita. Emang kita sudah merasa lebih hebat apa dari Nabi? Sudah merasa lebih hebat, lebih pintar dari Rasulullah? Enggak ada apa-apanya kita. Rasul itu manusia sempurna, pilihan Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Para jamaah, demikian barangkali itulah pembahasan tentang cabang perbuatan iman yang ke-16, yaitu waqhal bidinika mayurabika maksa. Balitkan agamamu karena pemerintahan agama tidak dipandang dosa. Maksudnya yuk kita pertahankan agama Islam sampai terbawa mati sesuai firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya keislaman kita terjaga, maka cara yang paling efektif dan efisien untuk menjaga, memelihara, mempertahankan keimanan kita, keislaman kita adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen, konsisten, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan untuk memperkuat keimanan kita, keislaman kita, yaitu dengan cara kata Nabi memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena barang siapa akhir kalamnya ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kira-kira keterangan yang saya sampaikan ini bisa kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Bisa dipahami, bisa dimengerti. What I understand to my speak right now? Okay. Okay. We are Muslim. Let's fear to Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Understand? To my speaking right now, happy audience, ladies and gentlemen Muslim. Ayah pun tuh inspire. Saya nama biaya juri Inggris lewat. Bahasa Inggris kecil tuh, jangan bahasa Inggris. Saya mah kunci Inggris aja punya saya. Kunci Inggris. Demikian para jamaah, mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semuanya manakala ajal datang meninggal dunia dalam keadaan husnul
khotimah di bawah naungan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat taqwa, kalimat najah, kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna malan mubarakan yakfina li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram amin alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minasyaitonir rajim bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muqinin fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu